sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas thalabul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada amal soleh yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian subuh kedua ya. Sudah kedua. Kalau Jumatan mungkin kemarin sudah kelima. Kelima atau keenam? Kelima ya. Alhamdulillah ya. Sebuah kenikmatan yang luar biasa di tengah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin sekarang karena sudah banyak coronanya, jadi sudah tidak terlalu takut lagi dibanding dengan ketika waktu dulu masih sedikit. Sekarang sudah banyak, jadi nggak takut lagi. 3 bulan dijalani tanpa banyak beraktivitas di masjid. Tentu bagi seorang muslim ini bukan perkara ringan, berat. Ditambah lagi di 3 bulan itu masa ujian yang luar biasa berkaitan tentang jiwa. Jadi betul-betul kita dihadapkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kalimat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan maklumat, niscaya pasti akan aku uji hamba. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu, dengan sedikit khauf, rasa takut. Kita kemarin ngerasakan betapa ternyata rasa takut dengan berbagai macam bentuk hadir. Takut ketularan, takut kalau nanti masuk rumah sakit karena harus diisolasi, takut kalau meninggal nanti nggak ada yang nyolatin, takut nanti jenazahnya ditolak, macam-macam. Takut kalau orang yang tercinta itu kena, takut banyak. Minal khauf wal ju'. Ju' itu rasa lapar. Rasa lapar itu berarti sesuatu yang hubungannya dengan materi. Kita juga diuji dengan berkurangnya materi. Wa naqas minal amwal. Semua bisnis tidak ada yang tidak kena dampaknya. Semua kena dampaknya. Sepekan ini saya banyak didatangi dan mendatangi orang. Dan beberapa jamaah yang ternyata memiliki bisnis yang kelasnya sudah menengah ke atas, itu pun ternyata luar biasa hempasannya. Apalagi yang ke bawah. Belum lagi kalau yang karyawan, perusahaan yang mungkin saat ini sedang punya kendala, otomatis juga pendapatannya akan bermasalah. Singkat cerita, ini juga dihadapkan pada ujian itu. Wa naqas minal amwali wal anfus wath thamarat. Bagaimana kurang harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, yang itu bisa diartikan kekurangan rasa nyaman yang ada. 3 bulan disuruh di rumah. Ini mungkin bukan perkara ringan. Sudah kayak burung ya. Disemprot, dikasih makan, ya, suruh beraktivitas di rumah. Tetapi di ujungnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu buah yang luar biasa. Wa basyiris sabiri. Berikan kabar gembira, kalimatnya begitu. Jadi Allah akan uji, lalu Allah berikan kabar gembira. Nah, ini yang kita cari bukan ujiannya, tapi yang kita cari kalimat wa basyir.
Kalimat busyra itu yang kita cari. Dalam hidup itu yang kita cari. Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita cari. Nah, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita buka beberapa tafsir, makna busyra itu selalu kaitannya dengan jannah, surga. Ya. Jadi bukan perkara nanti kamu diberikan ujian itu yang menjadi concern, tidak. Perkara kamu nanti akan ditugaskan untuk melaksanakan satu ibadah, tidak. Perkara nanti kamu akan mendapatkan tekanan, tidak. Tapi busyra yang menjadi concern kita itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dapat momen di mana Allah tidak berikan kepada semua makhluknya atau semua hambanya. Kalau kita lihat siklus wabah ini kan bukan pertama kali kita ada ya. Wabah model seperti ini bukan pertama kali. Di zaman Nabi SAW saja sudah 2 kali model wabah yang sifatnya global. Itu di zaman Nabi ketika ada di Madinah. Ketika Nabi SAW berusia 4 tahun, berarti masih di Bani Sa'ad itu Mekah juga kena wabah global. Tetapi kala itu yang terkena wabah dan meninggal dunia itu semua bayi yang lahir di masa itu. Pokoknya penyakit yang kena ke bayi, semua bayi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ingin dibalikkan ke ibundanya Aminah, disampaikan kembali oleh ibu susuannya Halimatus Sa'diyah agar jangan dikembalikan dulu. Mohon maaf, di usia beliau 2 tahun, jangan dikembalikan dulu. Dibawa dulu lagi ke sana supaya aman. Di usia beliau 2 tahun itu wabah melanda Mekah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu namanya salah satunya Al-Atiq, yang terbebas. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di tahun wabah dan beliau selamat, tidak kena wabah, tidak meninggal dunia. Artinya udah beberapa kali terjadi di zaman Nabi SAW, sehingga Nabi meletakkan fondasi bagaimana kita bermuamalah dengan wabah. Kalau ada satu wabah di satu daerah, kamu jangan masuk, kata Nabi. Kalau kamu ada di dalamnya, kamu jangan keluar. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang yang terkena wabah penyakit. Itu semua sudah diletakkan oleh Nabi. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW ketika berada di Madinah minimal sudah 2 kali ada wabah yang sifatnya itu bukan lokal tapi global. Terus perjalanan sampai di kita juga kena wabah. Allah Subhanahu wa taala ketika turunkan wabah-wabah, saat ini kita bisa melihat gitu. Karena fakta sejarah ketika sudah dihamparkan baru kita bisa tahu. Ada ternyata satu dinasti yang dia harus rontok ketika wabah itu datang. Ada satu kezaliman yang ternyata ketika wabah melanda dia berhenti. Ada satu kerusakan yang harusnya itu menghancurkan dunia, tapi karena ada wabah, kerusakan itu bisa di-stop. Yang dekat saja, flu Spanyol misalnya. Flu Spanyol itu terjadi di saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di saat orang baru saja menemukan senjata pemusnah massal. Yang kalau namanya orang baru itu emosinya tidak terkontrol. Ya, maka ketika dia baru menemukan, maka dia mencoba untuk mengeksplor itu dalam tanda kutip gitu ya. Hukum antar negara belum dibuat, ya, sistemnya belum dibuat, tapi senjatanya sudah ada. Andai itu nanti tidak dikendalikan, maka hancur dunia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan satu takdir yang akhirnya mampu untuk menghambat perjalanan orang-orang arogan di Perang Dunia Pertama dan Kedua untuk tidak sampai membuat kerusakan fatal di muka bumi. Contoh yang terakhir, kalau kita bicara tentang Yunani dan Romawi banyak sekali. Tapi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu takdir kepada hambanya itu tidak akan sia-sia. Ya,
Ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa hikmah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk diri kita pribadi di surah Al-Baqarah yang tadi dibacakan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada hambanya, tetapi diakhiri dengan kalimat wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Nah, kabar gembira ini yang perlu kita ambil, dan kabar gembira itu yang perlu untuk menjadi support bagi kita. Kenapa dikatakan bersyukur? Karena andai di surga itu ada satu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang mampu untuk lulus ujian ketika diberikan ujian wabah, maka kita termasuk bahagian orang yang punya kesempatan untuk bisa sampai ke situ, punya kesempatan untuk bisa masuk ke pintu itu. Tinggal bagaimana kita menjadi juara, bagaimana kita menjadi pemenang untuk bisa berhak masuk surga melalui pintu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada mereka. Kemarin waktu saya dikasih judul gitu, atau saya ketika kasih judul, saya kira ini sudah mulai mereda gitu. Makanya judulnya itu menjadi juara di saat ujian mereda. Tapi ternyata nampaknya belum mereda ya, karena grafiknya ini masih belum tahu turun apa naik ya, karena kita juga belum jelas gitu. Kalau dulu 300 saja sudah banyak, 500 saja sudah banyak, masuk 1000 sudah banyak, kemarin 2000. Tapi yang jelas kita mencoba untuk tetap menjadi juara di saat ujian ini mendekati reda lah, bahasanya begitu. Karena tidak reda di negara kita yang mungkin di antara negara tetangga yang saat ini belum mampu untuk menekan angka penyebaran virus ini dengan baik. Tapi sahabat yang dicintai Allah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita bersama bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin didik kita itu bukan hanya sekedar dengan ayat-ayatnya. Bukan hanya sekedar ketika kita baca ayat lalu kita terdidik, kita baca ayat lalu kita ditegur, kita baca ayat lalu kita diarahkan, tidak. Karena ayat yang ada di Al-Qur'an, ayat yang atau firman Allah Subhanahu wa taala itu ada yang hanya ada di Al-Qur'an, tapi juga ada yang bisa kita lihat ketika kita melihat alam ciptaan. Maka ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan disampaikan kepada Nabi Muhammad lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an. Tapi ada ayat kauniyah. Banyak orang itu yang dia mampu untuk sadar taubat itu bukan dengan membaca Al-Quran, tapi dengan pendidikan yang Allah berikan dalam takdir hidupnya. Ada contoh misalkan cerita tentang penjahat yang taubat. Penjahat yang taubat ini ketika ditelusuri sebab dia taubat apa? Bukan karena dia lagi baca Al-Quran lalu dia taubat. Kalau penjahat baca Al-Quran berarti dia tidak penjahat. Tidak ada orang pezina ketika sholat lalu dia taubat, ya tidak harus begitu juga. Bukan tidak ada, tidak harus. Ada orang yang dia melihat sesuatu lalu begitu berkesan di hatinya atau diuji oleh Allah dengan sesuatu, ujian itu mampu membuat dia menjadi sadar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada dia. Nah, ini kita juga menginginkan agar kita mencoba untuk melihat kembali kira-kira apa yang kurang dalam kehidupan kita sehingga kita ini mampu disadarkan oleh wabah yang Allah hamparkan kepada kita atau Allah hampirkan kepada kita, dan kita diharapkan dengan wabah ini juga setelah kita mampu untuk melihat hikmahnya, ya kita mencoba untuk menjadikan itu sebagai pelajaran. Apa saja? Yang pertama, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ini supaya kita menjadi juara itu. Ketika wabah itu hadir, mungkin perasaan ini hadir di saat awal-awal wabah dulu,
bulan-bulan Maret, April. Begitu takutnya orang itu dengan kematian. Ya. Takut dengan kematian. Pokoknya kalau namanya mati itu yang disebabkan oleh virus itu, pokoknya semua orang kalau bisa jangan. Walaupun mati itu nggak bisa milih, tapi dia milih kalau bisa jangan. Ada yang mau jangan mati dulu lah di musim ini. Gitu. Kenapa orang begitu takut dengan kematian? Ya. Padahal kematian itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan ketika usia kita 4 bulan di dalam rahim. Salah satu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajalnya. Kapan datang waktunya, dan kalau sudah datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang dia tidak maju, tidak mundur. Maka belajar untuk menjadi juara. Bukan salah ketika orang itu takut dengan mati. Tapi ketika dia terlalu berlebihan takut dengan mati, itu yang nanti ditakutkan justru membawa kerusakan pada iman. Makanya kan penyakit wahan itu bahasa terjemahannya itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati, kan begitu ada kalimatnya. Karahiyatul maut. Takut mati. Nah, ternyata takut mati itu salah satu indikasi penyakit wahan. Ya. Di masa pandemi yang model seperti ini, itu kita bisa ngecek kita termasuk bahagian orang yang takut mati atau tidak. Ya, kan bisa ngetes. Kalau dalam kondisi nyaman, ekonomi sedang tumbuh, ya, semuanya serba damai, nggak bisa ngecek itu takut mati atau tidak. Tapi kalau dalam kondisi pandemi, dalam kondisi bencana, dalam kondisi apa ya, baru bisa dicek kita itu termasuk orang yang takut mati atau tidak. Ya, nih. Apa ada orang yang tidak takut mati, Ustaz? Takut mati yang dimaksud dalam penyakit wahan ini adalah takut yang berlebihan. Ya. Karena al-khauf, takut itu tidak semuanya buruk. Ya. Kadang-kadang khauf itu yang menyelamatkan seseorang. Rasa takut itu yang menyelamatkan seseorang. Ya, ada singa di situ, karena rasa takutnya terhadap singa dia tidak mendekat, sehingga dia terselamatkan dari mungkin terkaman atau mangsaan singa itu. Ya, dia ada apa lagi? Api atau ada listrik atau apa? Dia takut, sehingga rasa takutnya itu yang menyelamatkan. Takut yang seperti ini masih oke. Tapi takut yang berlebihan gitu. Wabil khusus berkaitan dengan kematian yang itu sudah ditakdirkan. Nah, ini akan menjadi penyakit buat keimanan. Ya, menjadi penyakit buat keimanan. Itu yang harus betul-betul mampu untuk dirasa oleh kita bersama, dan kita harus mampu untuk keluar dari itu. Ya. Karena kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang kita bisa ngecek gitu. Kualitas dari rasa takut kita itu sudah seberapa, melencengkah atau tetap pada relnya. Ya. Ketika rasa takut yang luar biasa ini bahaya, seolah dia tidak mau pisah dengan dunia, itulah yang dimaksud dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa? Karena memang kematian bagi seorang muslim itu bukan akhir segalanya. Kematian bagi seorang muslim itu awal dari kehidupan panjang berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 185 menegaskan, ya, ketika menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan kalian itu akan diberikan setelah kehidupan kalian di dunia. Maka kalau kita menyadari bahwa kematian itu bukan akhir segalanya, justru dia adalah awal bagi kehidupan berikutnya. Nah, ini yang harus menjadi bahagian motivasi bagi kita. Alhamdulillah, kita termasuk bahagian orang yang sampai detik ini masih hidup. Tapi kita tidak tahu kita sampai kapan kita masih bisa hidup. Bukan nakut-nakutin.
Tapi kemungkinan, apalagi kemarin ya ada cerita bahwa ini menyebar di udara dan bisa terhirup apa segala macam. Apalah itu. Tetapi kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata begitu dekat. Maka bagaimana kita mampu untuk menjadikan dia sebagai pelajaran di saat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menghirup nafas ini? Perbanyaklah untuk melakukan aktivitas kebaikan. Jangan takut pada kematiannya, tapi takut ketika kematian itu hadir yang kita tidak tahu kapan waktunya. Kita belum siap untuk mengumpulkan segala bekal. Itu yang menjadi hal yang harusnya ditakutkan. Karena dulu para sahabat Nabi SAW yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi yang ditakutkan adalah bagaimana menjalani kehidupan berikutnya kalau andai bekal itu tidak cukup. Itu sahabat Nabi yang ibadahnya sudah luar biasa. Kadang ketika kita membaca, terbetik di dalam hati, ini manusia atau bukan orang ini. Saking luar biasanya mereka beribadah. Itu mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Nah, itu yang harus menjadi bahagian perenungan kita bersama semuanya. Wah, kalau namanya sesuatu yang paling ditakutkan itu kematian itu tadi. Maka ketika kita tahu bahwa itu begitu dekat pada kita, bagaimana kita menjadikan dia sebagai motivasi untuk kita. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, kita nggak tahu. Ya, antara Allah alam yang bisa bersyukur atau tidak bersyukur, tapi intinya, ya, wabah ini memang lewat di tempat kita tidak begitu menyeramkan seperti yang dibayangkan mungkin. Mungkin dulu ada ketika ini saya terinspirasi dari jamaah pekan yang lalu atau 2 pekan sebelumnya, pengajian juga seperti ini. Ketika pengajian begini ditanya, saya sengaja tanya karena waktu itu masih awal gitu, masih awal orang Jumatan dan itu termasuk masih awal orang mengaji. Saya tanya ke jamaah, ini kita perlu absen atau tidak? Kenapa? Kalau setengahnya udah nggak ada. Kok bisa nggak ada, Ustaz? Karena pandemi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ternyata masih lengkap. Alhamdulillah masih lengkap. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Oh, ini bakal setengah masjid ini ya terkena wabah pandemi. Karena dulu ketika terjadi di zamannya Abu Ubaidah bin Jarrah, wabah yang disebut dengan wabah Amwas itu setengah sahabat gugur, setengah sahabat wafat, bukan perang tapi kena wabah. Bahkan berapa gubernur yang ada di situ? Amr bin As meninggal dunia, diganti dengan Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, meninggal dunia sampai ketika gubernur itu dipegang oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, baru wabah itu teratasi. Setengah. Kita tidak ada, ya tidak ada setengah yang meninggal. Sudah ada setengah yang meninggal dari kita? Belum ada setengah yang meninggalnya. Takutnya udah luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau wabah ini merenggut sudah setengah dari jamaah kita. Ya, pasti akan lebih lagi. Nah, walau perasaan itu tidak sampai ke kita karena mungkin tidak sampai setengah dari jamaah ini meninggal dunia, gitu ya. Tapi minimal perasaan itu harus ada. Ya. Perasaan untuk menganggap atau meyakini bahwa kematian itu dekat itu harus ada. Dan ketika dia tahu bahwa kematian itu sudah begitu dekat, tidak ada kata lain kecuali dia harus mampu untuk menjadi juara dalam kehidupan ini. Ya. Juara dalam kehidupan untuk melakukan aktivitas kehidupan berikutnya. Ini yang kita ambil satu, itu tadi. Bagaimana kita menjadi juara ketika kita merasakan kematian? Ternyata kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal dari kehidupan berikutnya. Maka tidak ada kata lain kecuali bersegera. Ya, jangan tunda-tunda. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan banyak yang menjadi soleh dengan wabah ini. Minimal di bulan Ramadan kemarin itu mencatat rekor jumlah imam terbanyak. Itu mencatat rekor jumlah imam terbanyak. Di Idul Fitrinya mencatat rekor lagi jumlah khatib terbanyak.
Mungkin di hadapan saya ini sudah jadi pada khatib semua ya. Khatib untuk anggota, tapi udah jadi khatib ya. Atau di masjid kita ada sholat kemarin, Idul Fitri ada? Oh, ada sholat Idul Fitri ya, berarti udah jadi khatib semua ya. Bapak-bapak belum merasakan jadi khatib sholat id ya. Kalau imam mungkin ada sebahagian. Dengan pandemi ini banyak, nggak ada ngapa-ngapain lagi, mau ngapa-ngapain lagi ya, baca Quran. Tapi akhirnya menjadi kebutuhan ya, wah ternyata nikmat ya. Mau apa lagi ya? Aja. Tidur bangun, bangun karena udah banyakan tidur, jam 3 udah bangun. Terus ngapain? Ambil wudu, sholat tahajud, masya Allah putih. Mau makan lalu makan lagi. Nah, akhirnya apa? Puasa Senin Kamis. Mencetak kesolehan. Yang diharapkan ini menjadi bekal menuju kematian, itu yang terpenting. Jadi intinya karena kematian ini tidak pakai tunda-tunda, seperti datangnya wabah ini juga tidak ada yang memprediksi ya, begitu tiba-tiba. Maka sesuatu yang tiba-tiba itu kadang-kadang membuat orang itu terkaget-kaget. Nah, supaya kita tidak termasuk bagian orang yang terkaget-kaget ketika kematian itu hadir, persiapkan dari sekarang. Wabah ini mengingatkan kita, dan mudah-mudahan dengan pengingat ini kita menjadi juara. Kalau ingin melaksanakan satu amal soleh, nggak usah pakai pikir lama, nggak usah pakai tunda-tunda, langsung. Sekarang mau korban, banyak orang mikir, pandemi, duit liatin jadi tuh jumlah rekening cukup, sebenarnya rekeningnya untuk beli sapi cukup. Tapi mikirnya, bagaimana? Tapi ini kan nanti kita nggak tahu sampai kapan ini. Kalau saya beli sapi tiba-tiba duitnya habis, ternyata, banyak sekali yang dipikirkan. Mikirin dunia, takut sehingga tidak melaksanakan amal soleh. Ini yang disebut wahan, itu di situ letaknya. Di situ letaknya. Maka ketika ada kesempatan kita beramal soleh, laksanakan. Jangan tunda-tunda. Yang kedua, kita juga belajar dari sini, dari wabah ini, masya Allah luar biasa ya. Kita itu jaga jarak begini supaya apa? Sholatnya jaga jarak supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya nggak dimarahin pemerintah gitu. Ya kan? Ngikutin protokol kesehatan. Jaga jarak supaya apa? Tidak. Dan tidak perlu ini ya, karena memang ini bahagian daripada sunnah Nabi. Dulu Nabi ketika terjadi penyakit juzam itu lepra. Salah satu yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tudimun nazar. Jangan kamu itu berlama-lama untuk bersama dengan orang yang mengidap penyakit lepra. Artinya jangan banyak kontak ya, sehingga nanti terjadi penularan. Jadi nggak ada masalah. Dan saya kira ini bukan perdebatan untuk kita diskusikan, tapi intinya coba kita lihat sekarang. Kita di sini pakai jaga jarak, pakai masker, ya. Terus nanti cuci tangan, protokol kesehatan. Sekarang sudah tidak pakai lagi disemprot-semprot kali ya. Kalau dulu bulan April itu setiap mau masuk rumah disemprot, mau masuk perumahan disemprot. Bahkan ada beberapa jamaah kemarin yang cerita sambil tertawa. Sekarang bisa tertawa, dulu enggak. Kenapa? Dia mau masuk, suaminya karena sama-sama nggak kerja juga ya. Suaminya baru buang sampah di luar, mau masuk ke dalam rumah itu sama istrinya suruh mandi. Sebegitu mengerikannya kan. Tapi intinya ya itu, orang menjaga diri supaya apa? Satu, tidak terkena virus. Tidak terkontaminasi COVID. Oke, kita cuci tangan. Oke, kita pakai masker. Oke, kita jaga jarak. Ya, karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita takut terkena virus yang mematikan itu. Nah, harusnya ini menjadi pelajaran gitu. Bagaimana rasa takut ini juga bisa hadir ketika kita berinteraksi dengan dosa. Ketika kita berinteraksi dengan dosa, dosa itu jauh lebih mematikan dibanding dengan COVID-19 ini. Dosa itu jauh lebih mudah untuk didapat oleh manusia dibanding dengan ketika dia tertular dengan penyakit ini. Ya. Kalau yang ditakutkan orang yang terkena virus ini dengan istilah OTG,
orang tanpa gejala. Sama dosa itu juga sama. Kita nggak bisa melihat orang lagi penuh dosa, nggak ada gitu. Kayaknya Pak Fulan dosanya agak kurang ya, nggak ada. Kenapa? Nggak bisa dilihat, tidak bisa dicek. Termasuk kita kadang-kadang itu lost. Gitu. Maka kita yang harus mampu untuk menjaga diri untuk tidak dekat-dekat dengan hal yang bisa membuat kita terjebak pada dosa dan maksiat. Ini kadang-kadang ada ya Allah orang takutnya luar biasa dengan COVID. Pokoknya rumahnya itu 2 jam sekali harus semprot desinfektan. Apa ini segala macam semuanya harus nggak salah kan protokol kesehatan yang berjalan ya silahkan saja. Tapi tolong takutnya terhadap COVID yang bisa menulari dirinya itu juga bisa dia rasakan dengan takutnya jiwa dia untuk terkontaminasi dosa itu yang terpenting. Dosa itu bisa dari mana-mana kan. Terus bagaimana? Jauhi dia, sama seperti kita, atau potong kemungkinan dia untuk menginfeksi kita. Potong kemungkinan dia untuk menginfeksi kita, itu yang terpenting. Kita pakai ini kan supaya tidak masuk. Kita cuci tangan supaya dia mati. Ya, kita jaga jarak supaya tidak saling menulari. Kita juga begitu. Lihat apa-apa yang memungkinkan kita di situ ada pintu dosa, langsung pangkas. Jangan dekati. Ada orang kerja di satu tempat yang dari pendapatannya itu sudah jelas pendapatan yang dimurkai oleh Allah, tapi sulit untuk menghindari dan sulit untuk meninggal. Ya gimana dia mau lepas dari belenggu dosa? Contoh, berkumpul dengan teman-teman, kumpulnya dengan orang-orang yang meremehkan dosa, sehingga ketika kumpul begitu mudah mereka melakukan dosa. Ya sulit bagi dia juga untuk tidak terkontaminasi dari dosa. Kalau kita harus kumpul dengan orang-orang yang sehat, oke, bagus. Berarti ketika kita berbicara tentang keimanan, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya kita juga sehat iman ini. Supaya kita sehat iman, tidak terkontaminasi dengan itu. Kalau kita selalu bersihkan, gitu juga dengan kita. Cuci tangan. Hand sanitizer aja 1, 2, 3. Di depan ada juga mungkin ya, ada di mobil ada. Tiap buka saya megang botol hand sanitizer. Semua takut kalau ini nanti ada virus. Bagus sebagai antisipasi, tapi coba itu diarahkan takut kita dengan dosa juga. Ini kadang-kadang dengan virus begitu ketat, tidak memberikan tempat bagi virus untuk hidup, tapi jadi peternak dosa. Ini bahaya. Bersihkan terus dosa dengan apa? Dengan istighfar. Makanya kenapa Nabi SAW itu sehari semalam minimal ya, minimal 100 kali istighfar. Ada yang dalam beberapa riwayat yang disampaikan dari Abu Darda, beliau ketika satu majelis ini, satu sekali duduk 70 kali istighfar. Duduk lagi apa sampai gitu. Gitu. Potret manusia mulia yang begitu paham tentang dahsyatnya atau ganasnya dosa yang bisa mematikan hati. Jadi selalu dibersihkan. Sama dengan kita itu, kita belajar sekarang gitu. Bersih, semuanya dilap, semua apa segala macam. Ya. Supaya apa? Jangan kontak dengan COVID-19, karena itu bisa menulari atau membahayakan. Nah, kita ambil semangat itu untuk semangat melindungi iman. Jangan kontak dengan apapun yang bisa bersentuhan dengan dosa. Ya, itu yang disebut dengan warok itu namanya. Makanya orang dulu itu takut banget dengan perbuatan dosa itu, takut kita. Orang mungkin sekarang berdengar, kenapa sih begitu takut? Kenapa sih segitunya? Apa segala macam. Ada orang yang begitu. Segitunya apa? Ada sesuatu yang gak jelas, gak berani. Ini syubhat nih, halal atau haram, nggak berani langsung. Nggak, lebih
lebih baik enggak deh. Kenapa? Kita sekarang bisa merasakan takutnya kita terhadap penularan virus ini kan luar biasa. Nah itu yang dirasakan oleh mereka, tetapi mereka bukan takut pada virus. Mereka takut pada dosa yang mengkontaminasi hati, yang itu bisa mematikan hati. Nah itu yang harus menjadi perhatian. Jadi begitu tahu protokol kesehatan, langsung kita juga punya protokol apa namanya? Protokol keimanan. Nah, gitu ya. Ada protokol kesehatan, ada protokol keimanan. Ya. Tidak dinafikan salah satu, jangan juga. Kemarin ada yang cerita, Ustadz khotib di tempat saya Jumatan nggak pakai masker. Terus yang jaraknya jauh-jauh dimarahi, kalian terlalu takut. Kita disuruh dempet-dempet. Habis itu diminta untuk salaman, nggak boleh pakai masker. Katanya itu orang yang tidak percaya dengan takdir. Nah, itu juga salah juga begitu. Ya kita ikhtiar karena Nabi juga berikhtiar. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menjadi gubernur di Syam kala itu juga dengan ikhtiarnya alhamdulillah wabah itu terkendali. Tapi bukan hanya protokol kesehatan, protokol keimanan. Bersihkan dengan istighfar sehingga tidak terkontaminasi dengan dosa, karena ada yang jauh lebih dahsyat ya. Daripada Covid ini adalah dosa yang hinggap di hati kita. Kalau udah ada satu nuktatun sauda, satu titik hitam di hati dari dosa, maka dia akan meracuni. Kalau sudah teracuni itu sudah berat ya. Kalau Covid ini parahnya orang yang terkena sesak napas nggak bisa bernafas. Dosa itu parahnya membuat orang tidak punya ghirah untuk beribadah. Tentu pelan-pelan, nggak begitu dapat dosa langsung tidak mau ibadah. Pertama futur, rasanya kok apa futur itu bahasanya? Bosan, masjid lagi. Nah, itu. Pengajian lagi. Nah, itu udah ada kontaminasi dosa. Itu kalau di rapid test itu berarti dia sudah reaktif itu. Kalau di rapid test itu. Saya kok lagi malas ke masjidnya, rapid test itu reaktif. Malas pengajian, baca Quran, lihat Quran itu rasanya berat nih. Contoh yang diminta istiqomah Jumat misalkan, kemarin Jumat baca Al-Kahfi itu berapa panjang sih? Nggak panjang Al-Kahfi itu. Tidak seperti Al-Baqarah yang harus sampai 2,5 juz. Enggak, dikit. Tapi kadang-kadang 24 jam hari Jumat itu lewat Al-Kahfi juga. Mau baca susah. Akhirnya dibaca ketika dia nunggu khatib naik mimbar. Itu pun datangnya 2 menit sebelum khatib naik mimbar. Ini kalau di rapid test itu reaktif. Yang seperti itu perlu untuk diantisipasi. Maka protokol keimanan wajib, bukan hanya sekedar protokol kesehatan. Agar kita menjadi juara, agar kita menjadi juara di saat nanti wabah ini sudah mulai mereda. Ada kebiasaan protokol kesehatan, ada kebiasaan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi juara? Juga belajar dari wabah yang menyapa kita ini. Orang rame dulu, ya sekarang baru melaksanakan istilah new normal. Ayo, ini kebiasaan baru. Oke, alhamdulillah. Kebiasaan barunya bagus, bersih-bersih. Kebiasaan barunya budaya sehat. Kebiasaan barunya. Nah, kita lihat kira-kira ada tidak sesuatu yang perlu kita perbaiki dari keimanan ini dengan budaya baru juga. Apalagi kemarin wabah itu puncaknya saat kita lagi Ramadan. Seolah dia ingin menunjukkan cara agar kita juga punya normal yang baru gitu. Dulu normalnya itu ya
Kalau nggak baca Quran sehari itu normal. Nah, new normalnya setiap hari harus ada Al-Quran yang dibaca. Dulu nggak baca Al-Quran ya normal-normal aja. Nah sekarang lain. Sekarang new normal. Apa dia? Tiap hari harus ada lembar Al-Quran yang dibaca. Kadang-kadang saking sibuknya seolah nggak ada waktu buat baca Al-Quran. Mengerikan juga. Dulu normalnya sehari nggak sedekah, itu normal. Sekarang new normalnya, kalau nggak ada uang atau harta dari apa yang kita miliki yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita sedekahkan dalam hari itu, ada yang kurang. Ini new normalnya. Karena teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu di pagi hari, maka ada dua malaikat yang datang. Yang satu melaknat, yang satu memberkahi. Ya. Yang melaknat bagi mereka-mereka yang terlalu menahan uangnya, nggak mau tuh. Tapi yang mendoakan berkah bagi mereka-mereka yang hadisnya Allahumma ati munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Doa dari malaikatnya itu begitu. Ya Allah, berikanlah bagi mereka yang memberi balasan yang terbaik, ganti. Dan berikan bagi mereka yang menahan dengan kehancuran. Berarti new normalnya. Kalau dulu sehari nggak sedekah nggak apa-apa, sekarang nggak bisa. Harus. Ya. Dulu malam nggak tahajud itu nggak ada yang hilang gitu. Biasanya nggak ada yang rugi. Sekarang new normalnya nggak bisa kalau nggak tahajud. Nah sekarang tinggal kita bagaimana menjadi pemenang di saat ujian ini hilang. Bagaimana kita mencetak new normal baru buat kita. New normal udah pasti baru ya. New normal untuk kita, sesuatu yang baru dari aktivitas ibadah itu yang harus kita istiqomahkan, seperti istiqomahnya kita untuk menjalani beberapa norma-norma atau aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan ketika orang selesai dari pandemi agar terbebas. New normal ini dilakukan agar terbebas dari pandemi. New normal baru yang kita kerjakan, new normal keimanan yang kita kerjakan itu agar kita terbebas dari siksa neraka itu. Kan kita dulu, semua new normalnya kan koreksian dari yang kita lakukan dulu. Kita tidak peduli dengan kesehatan, kita tidak peduli dengan kebersihan. Sekarang new normalnya peduli. Kita tidak peduli dengan kebersihan. Sekarang new normalnya peduli. Sama, kita juga begitu sekarang. Tapi new normal kita, new normal untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka. Kalau new normal yang dilakukan oleh kita saat ini melindungi kita dari wabah COVID-19, kita bikin new normal untuk kita pribadi agar kita terbebas dari neraka, terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bisa, maka insya Allah kita termasuk bahagian orang-orang yang mampu menjadi juara di saat musibah ini reda. Ini bel selesai. Lanjut ya. Bukan bel selesai, bukan alarm. Ya. Aman, berarti bukan alarm COVID ya. Ini new normal karena terus terang ini momennya masih momen dimana kita masih bergaul untuk bisa mencoba mencari formula agar kita terselamatkan dari wabah ini. Maka termasuk salah satunya masukkan supaya kita termasuk bahagian orang-orang yang juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat satu new normal untuk keimanan. Tapi itu bukan cuma didengarkan di pengajian, tapi memang harus dipraktekkan. Kira-kira nanti apa yang perlu? Oke. New normal buat saya, bismillah. Kalau perlu catat nggak apa-apa. New normal buat saya tahajud tiap malam. New normal buat saya 1 juz tiap hari. New normal buat saya
sekian rupiah untuk sedekah. New normal buat saya apa? Misalkan kalau orang tua masih ada bakti kepada orang tuanya apa? Pengajian, satu ilmu saya perdalam dari ilmu agama ini. Kalau tiap hari satu ilmu agama, satu baru, satu hadis, satu ayat diperdalam. Nah, itu buat new normal ya. Sehingga nanti memang betul-betul kita mampu untuk menjadi juara di saat pandemi ini reda. Jadi dengan nilai rupiah yang luar biasa besar, kerugian yang diakibatkan dalam tanda kutip ya. Kerugian karena tidak ada yang rugi kan, tapi ini dianggap kerugian secara materi di mata manusia luar biasa besarnya. Nah, ini jangan sampai dia lewat begitu saja tanpa ada hasil dan hikmah yang bisa kita dapat, atau hasil dan hikmah yang bisa kita raih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk bisa menjalani pandemi ini dengan sebaik mungkin, menjadi hamba yang bukan hanya sekedar takut mati, tapi lebih takut dengan kehidupan yang akan dijalani setelah kematian, sehingga rasa takutnya itu positif. Rasa takutnya itu adalah rasa takut yang memberikan semangat bagi dia untuk memenuhi bekal, mencukupkan bekal, agar dia mampu untuk menjalani kehidupan berikutnya itu jauh lebih bahagia dibandingkan kehidupannya di dunia. Mampu untuk menerapkan protokol keimanan, di samping dia menerapkan protokol kesehatan, tapi protokol keimanan yang lebih dia utamakan, karena rasa takutnya terinfeksi dosa itu jauh lebih besar dibanding hanya sekedar rasa takutnya terinfeksi dengan virus corona. Dan yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk menerapkan new normal baru agar kita terbebas dari siksa neraka. Seperti kita melaksanakan new normal saat ini agar kita terbebas dari wabah ini, maka bismillah kita harus mencanangkan mampu menciptakan new normal baru bagi kita agar kita terbebas dari siksa neraka. New normal baru yang menghantarkan kita untuk menjemput kematian agar kita wafat dalam kondisi husnul khatimah, sehingga dengan new normal itu mampu untuk memudahkan kita masuk ke dalam syurga-Nya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.